Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pada pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau rindukan hadirat Tuhan. Biar hadirat-Mu yang turun Tuhan atas kami. Kau yang penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Jiwaku merindukan Yesus, hanya Kau kuat dan rajaku, ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayani-Mu, ku suka senang Kamu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayani-Mu, ku suka senang Kamu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari katakan, ku sembah Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami mau sembah Kau Tuhan, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, ya Tuhan, Kau yang penuhi kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Oh
bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan yang datang ke hadirat-Mu. Hirabaya Sike, Engkau yang turun Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yang Kudus penuhi kami. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Duhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Duhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Roh Kudus, Kudus Tuhan, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Duhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Duhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami, segenap hati Tuhan, dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, sembah Dia, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, sekali lagi katakan, segenap hatiku
Yes Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau puji Kau Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Biar Kau yang terus hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang selalu penuhi kami Tuhan. Dan setelah lagi kami akan bersorak-sorai Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Siap muji Tuhan lebih lagi? Ada sukacita pada hari ini? Mari yang bersukacita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama mau tepuk tangan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali katakan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Selamanya. Selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Dia Raja mulia, Dia Allah yang setia. Mari kita akan mau sorak-sorai buat Tuhan.
sujud menyembah bagi yang Dia berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja. mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bersama kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, Tuhan tetap bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun
bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. berjalan bersama-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami tak takut, kami tak gentar Tuhan, sebab Kau beserta kami Tuhan. Bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Katakan dengan segenap hati, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar,
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Tangan-Mu yang menuntun kami. Tangan-Mu yang pegang hati hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu dan tangan-Mu megang hidup kami Tuhan, kami akan mengalami hidup yang ditransformasi Engkau Tuhan. Kami mengalami hidup yang diubahkan sampai mengalami perubahan yang sempurna di hadapan-Mu. Bila kami belajar Tuhan untuk benar-benar mau menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kekristenan kami bukan hanya sebagai Kristen yang biasa, tapi kami orang-orang yang diangkat tinggi oleh Engkau Tuhan. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berbicara pada setiap kami. Kami tahu, kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami. Kami berikan hati kami yang terbaik. Pikiran, fokus hidup kami hanya bagi kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap dengan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? I'm so blessed. Ya, kita masih di dalam tema sepanjang tahun ini ya, tentang transformasi, dan bulan ini kita belajar untuk mengalami transformasi ketika kita menjalani jalan Tuhan. Ya, jadi kalau kita ini ada di dalam jalan Tuhan, pasti Tuhan akan membawa kita mengalami yang namanya transformasi dalam kehidupan kita. Kita minggu kemarin saya mengatakan bahwa Nabi Yesaya mengatakan bahwa jalan Tuhan itu jalan yang tinggi. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalan Tuhan. Jadi Allah memberitahu pada setiap kita bahwa dikatakan jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada jalan kita. Ya, jalan Tuhan lebih tinggi, ya tidak bisa terselami. Ya, tapi ada satu hal yang paling penting, ya, ketika kita menjalani jalan Tuhan, apa itu saudara? Ketika kita menjalani jalan Tuhan yang kadang-kadang memang gak bisa terselami, itu dibutuhkan iman. Amin. Jalan yang kita lalui, jalan Tuhan itu butuh iman, bukan hanya dengan penglihatan. Firman Tuhan berkata bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup
karena percaya. Hidup karena iman. Bukan hanya karena penglihatan kita. Bukan karena melihat. Makanya saya mau katakan bahwa jalan iman itu, jalan yang kita lalui, itu pasti mengubah hidup kita. Jalan saudara yang berjalan dalam jalan Tuhan, ngomong kanan kiri pasti mengubah hidupmu. Kalau hidup kita dalam Tuhan, katanya hidup dalam Tuhan tapi enggak berubah. Coba dilihat jalanku sudah benar enggak? Jalanku ini jalannya Tuhan enggak? Karena ketika kita mengalami dan melakukan menjalani jalannya Tuhan, pasti hidup kita berubah. Jalan Tuhan mengubah hidupan kita. Ya. Jadi saya mau katakan, ketika kita mau mengalami jalan Tuhan dan mengalami perubahan, ada hal yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mau jalanmu, jalannya Tuhan, mengalami perubahan, kita harus menjadi orang yang berkenan. Saudara, ayat yang kita minggu kemarin juga, bahkan seminggu ini, minggu bulan kita ingat bahwa apa saudara? Tuhan menetapkan langkah-langkah kaki orang yang hidupnya berkenan. Ya. Tuhan menetapkan, apabila engkau jatuh, engkau enggak mungkin tergeletak karena dia menopang dengan tangannya. Maka saya mau katakan bahwa saudara, bahwa langkah kita, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita akan ditopang oleh Tuhan dan tidak mungkin tergeletak. Kuncinya apa saudara? Ngomong kanan kiri, berkenan. Berkenan. Kalau hidupmu sudah berkenan, saya mengatakan Tuhan pasti akan atur langkah-langkahmu. Atur langkah-langkah menjalani jalannya Tuhan. Diatur dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Dikatakan lagi, Tuhan yang atur. Dari waktu ke waktu Tuhan atur, dari tempat ke tempat Tuhan atur semuanya. Kalau saya ingat bahwa saudara, kehidupannya saya lampau saudara. Kalau bagaimana saya bisa menjadi seorang gembala saudara. Yang kita nggak pernah terlintas dalam pikiran saya mau jadi gembala, nggak pernah. Tapi ketika saya mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan, bertobat sungguh, diawali dari keinginan membalas cintanya Tuhan. Diawali bagaimana saya ingin menjadi pribadi yang tahu diri ketika saya sudah diambil dari lumpur dosa, lumpur hisap. Saya ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Diawali dari keinginan melayani. Diawali dengan keinginan ingin membalas cinta Tuhan. Lalu saya memburu Tuhan. Saya baca buku Rick Joyner, Memburu Tuhan. Ya saudara. Saya memburu Tuhan. Pengen apa? Pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus berjumpa. Tiba-tiba ada dalam satu komsel. Ya, dan terus bawa kami jadi pendoa kota, pendoa 2000, saudara. Masuk the School of Acts. Itu tanpa direncanakan. Tiba-tiba sudah ada di situ. Jadi PKS, ya, pelayanan anak jalanan dengan berbagai membuka sahabat kota di Semarang. Tiba-tiba ada di situ. Tuhan tempatkan yang nggak pernah saya pikirkan. Ya saudara, dan tiba-tiba Komsel berkembang jadi 10, membelah, jadi pengawas area, jadi gembala, pengawas area di Gembala Sidang. Ya, di pusat, ini ada teman-teman dari pusat nih datang. Ya, saudara, ya, itu yang Tuhan atur. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara mau enggak langkahmu diatur oleh Tuhan? Mau, kamu akan ngeri berkenan. Tuhan akan atur hidupmu, ya, berkenan. Walaupun saudara ketika saya mengambil keputusan dari seorang pengusaha kembali menjadi ditangkap Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan. Lihatannya enggak enak, kenapa? Tanpa sadar ketika menjadi hamba Tuhan itu kok di padang gurun. Tapi ketika di padang gurun pun sebenarnya kita enggak sadar ketika di padang gurun. Kenapa? Di padang gurun pun rasanya kok serba terbatas. Ya, serba sepertinya yang enggak bisa seperti yang dahulu. Terbatas saudara. Tapi justru saudara disitulah. Saya ingat saudara. Lukas 4. Ketika Yesus mengawali perjalanan hidupnya sebagai menginjil di dunia ini. Dan usia 30 tahun dikatakan Roh Kudus membawa Yesus masuk dalam padang gurun.
mengawali pelayanan di awal dengan padang gurun. Saudara, dan di padang minggu kedua Ibu Gembala khotbah, justru Tuhan bawa orang Israel masuk ke padang gurun. Untuk apa? Melakukan perayaan. Di padang gurun pesta. Artinya walaupun kita ini mengalami penderitaan, tapi kita tetap bisa bersuka cita. Amin. Itulah orang-orang yang benar-benar yang dibentuk Tuhan. Walaupun mengalami padang gurun. Kalau kita lihat Ulangan pasal 2 ayat 7 dikatakan. Ya. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar. Ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak berkekurangan apapun. Wah ini saudara. Walaupun kelihatannya padang gurun tapi enggak pernah kekurangan dalam hal apapun. Saudara. Saya mau katakan memang tadi ya, saya enggak pernah berencana sungguh-sungguh. Ketika ditanya, cita-citamu apa? Gembala. Enggak benar. Cita-cita saya terus pengen jadi TNI. Atau polisi itu cita saya. Ternyata saya masuk ke Bripoli enggak terima, 2 kali tidak diterima. Kalau saya masuk fakultas hukum, ingin jadi hakim. Tapi juga ternyata ya enggak kesampaian. Saat ini saya jadi prajurit kerajaan surga. Amin. Ngomong kanan kiri, kamu tuh prajurit kerajaan surga. Ya, jalan Tuhan itu enggak pasti, saudara. Ya, tapi saya katakan di dalam Tuhan itu pasti jalan Tuhan baik. Walau kadang tak bisa dimengerti. Amin, saudara. Ya, makanya dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, ya, penting kita harus walaupun di dalam jalan Tuhan yang penting tadi saya katakan apa? Berkenan. Nah, bagaimana kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan? Coba ngomong sama diri sendiri. Aku ini pagi ini sudah berkenan di hadapan Tuhan enggak ya? Hidupku sampai detik ini apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Ayo tanya kanan kiri, kamu sudah berkenan belum? Kalau kita bilang aku sudah berkenan, apa yang membuat engkau berani ngomong aku sudah berkenan? Saudara, ya, makanya untuk hidup kita berkenan, Ibrani 10 ayat 38 mengatakan demikian saudara. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila yang mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau kita mau berkenan, dikatakan apa? Hidup dengan iman. Sehingga kita menjadi orang benar. Dan ketika itu jangan mundur lagi. Katakan, kalau engkau mengundurkan diri maka aku enggak berkenan. Makanya saudara, jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen undur-undur. Pelayanan sini mundur. Kecontoh sendiri mundur. Sini enggak ada ya. Ada masalah sedikit mundur. Itu kayak undur-undur saudara. Ngomong kanan kiri, yang lain Tuhan jangan seperti undur-undur ya. Ada masalah sih mundur, rak pelayanan, ya kan? Tuhan tidak berkenan. Amin. Ngomong kanan kiri Tuhan tidak berkenan, ya kayak mundur-mundur, maju terus. Amin. Nah iman kan memang iman itu melihat yang tidak kelihatan, itu iman. Benar gak saudara? Abraham seperti itu. Abraham diperintahkan pergi ke suatu negeri, kita minggu pertama ngomong Abraham ya. Ke suatu negeri yang dia enggak lihat. Itu butuh iman. Makanya Abraham itu bapak orang percaya yang mengalami transformasi. Karena hidup di dalam jalan Tuhan, menjalani jalan Tuhan. Dia diperintahkan ke suatu negeri yang dia tidak paham, dia enggak tahu. Makanya belajar dari Abraham ya minggu kemarin, beriman di atas jalan-jalannya Tuhan. Saya ngomong gini saudara, bagi Abraham, bagi kita juga, saya menginginkan bahwa bagi Abraham, asal dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan ketika memerintah itu Tuhan sudah punya rencana.
Dia sudah paham ketika Tuhan perintahkan pergi kemana, Tuhan pasti sudah punya tujuan akhir. Walaupun dia tidak dikasih tahu, itu cukup buat Abraham. Amin, itu iman. Kan Tuhan pasti tahu, rencana buat Joshua Tuhan pasti tahu. Ya kan? Asal Joshua tahu Tuhan ngerti rencana Tuhan dalam hidupku, Joshua berjalan dalam iman. Itulah Abraham. Itu iman, saudara. Maka dia berangkat dengan iman. Amin, saudara. Nah, kita belajar ya. Minggu satu kemarin kita bicara tentang Abraham mengalami transformasi ketika taat mengalami jalannya Tuhan. Minggu ini kita belajar dari tokoh Joshua. Siapa nama Joshua sini? Ada Joshua. Joshua ya, mengalami transformasi karena ikuti jalan Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah apa? Hamba yang diangkat tinggi. Wow, saudara, dari hina mengalami yang namanya mulia. Seorang hamba, namanya hamba itu gimana saudara? Kalau saudara lihat abdi dalam keraton, nggak mungkin ketika dia mau ketemu dengan rajanya, dia tinggal masuk, nyelonong, ngomong, tiba-tiba balik kanan pergi. Bisa gitu saudara? Gak bisa, mungkin dia sudah dari jauh udah duduk, berjalan dengan lututnya di bawah. Itu hamba saudara. Saudara, bagaimana seorang hamba, seorang abdi dapat diangkat tinggi? Saudara, kita belajar dari Yosua. Tujuan khotbah hari ini, saya ingin mengajak kita terus belajar merendahkan diri. Sehingga ketika kita merendahkan diri, memberi ruang bagi Tuhan untuk meninggikan saudara. Saudara enggak mungkin diangkat tinggi ketika engkau terus enggak mau merendah. Enggak bisa. Ingat, bagian kita adalah merendahkan diri. Bagian Tuhan adalah meninggikan engkau. Amin. Ngomong diri, bagian kita itu merendah. Dan bagian Tuhan itu meninggikan engkau. Ya, saudara, kita enggak akan mengalami peninggian dari Tuhan kalau kita enggak mau belajar merendah. Hari kita akan mengeksposisi yaitu kehidupan Yosua. Ya, hidup Yosua itu contoh pribadi yang mengalami transformasi dalam menjalani jalannya Tuhan secara jasmani dan rohani. Dia melihat kehidupan Musa. Secara jasmani bagaimana dia hidup, secara rohani bagaimana Musa hidup. Artinya Yosua ini belajar, saudara, dengan melakukan, learning by doing. Belajar dengan melihat. Ya, itu yang dialami oleh Yosua. Saudara, kalau kita perhatikan di Yosua 1 ayat 1, Yosua 1 ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah, ini Tuhan ngomong, Tuhan berbicara kepada Joshua bin Nun, apa saudara? Abdi, perhatikan, abdi Musa. Tuhan ngomong, kamu tuh abdinya Musa. Abdi yang kemanapun Musa pergi, dia ada di situ. Dia membawa perbekalan Musa namanya abdi. Membawa pakaian Musa, mungkin melayani kebutuhan, semua kebutuhan Musa. Itu abdi, pelayan yang menyiapkan. Waktu itu Musa umur 80 tahun. Dan Yosua sekitar 20 tahun. Ya saudara, sejak belia dia sudah mengambil tanggung jawab sebagai seorang abdi. Banyak pemuda di usia segitu sini mereka, ya kita melihat mereka masih senang-senang ya, ya kan? Jarang yang sudah bekerja. Ya. Tapi dia mengambil keputusan untuk mau jadi abdi, hamba. Bagi anak muda usia itu masih suka fun, ya kan? Senang, maunya happy, saudara. Tidak mau ada beban. Ya. Pulang sekolah, pulang kuliah gitu kan, langsung tidur kah? Tidak mau dikasih tugas, ya kan? Maunya santai, gitu kan? Punya dunia sendiri. Tapi Yosua ini dia belajar masuk di dalam jalannya Tuhan. Tapi kita lihat akhirnya di akhir hidupnya. Di dalam Yosua 24 ayat 29. Dikatakan di situ, perhatikan saudara. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi ketika dia sudah menjadi pemimpin. Karena masing-masing pemilik pusakanya, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua, dan Tuhan ngomong apa? Yosua bin Nun hamba Tuhan, enggak lagi abdinya Musa. Perhatikan.
hamba Tuhan ketika dia berumur 110 tahun. Diawali dengan hidup sebagai abdi Musa. Sekarang dia naik peringkat, dia mengalami transformasi hidup. Melayani menjadi hamba Tuhan. Amin saudara. Ini yang namanya transformasi hidup. Mengalami perubahan. Dan Joshua mengakhiri hidup katakan dengan predikat hamba Tuhan. Jangan satu hari nanti engkau mengakhiri hidupmu dengan predikat yang jelek. Aku telah mengakhiri. Apa saudara? Lupa. Pertandingan dengan baik. Yosua mengakhiri hidupnya dengan menjadi predikat hamba Tuhan. Dan itu pernyataan Tuhan otentik tertulis dari Allah. Saya dulu orang yang dikuasai oleh duniawi saudara. Berpuluh tahun saya ada dalam narkoba, main judi dan semuanya, semua buruk-buruk saudara. Menjadi hamba dunia, hari ini jadi hamba Tuhan. Amin. Saudara jangan bilang dulu saya, yang penting hari ini. Saudara. Dulu saya melayani, saya aktif pelayanan. Sekarang, yang penting ngomong kanan kiri sekarang. Amin. Bukan yang dulu-dulu saudara. Ada orang bangga, orang nih aku dulu tuh pelayan Tuhan. Saya tuh pergi mana-mana, mesti aku dimanapun cari Tuhan. Om sekarang apa om? Itu yang penting hari ini saudara. Dia mengakhiri dengan predikat hamba Tuhan. Saudara mau diangkat tinggi? Mengalami pertinggian dari Tuhan. Mulai belajar mengabdi. Ngabdi itu enak gak saudara? Delosor. Saudara yang sudah ikut SPK kan punya komitmen pelayanan. Ada yang ambil pelayanan jadi apa? Kolektan, ya kan? Yang kemarin habis SPK sudah ambil komitmen pelayanan? Sudah ngisi tapi sudah lakukan belum? Ya, itu belajar mengambil pelayanan, berkomitmen, mengabdi. Kalau kita mau belajar mengabdi ya ke Tuhan yang mengabdi kepada yang kelihatan dulu. Benar gak? Melayani Tuhan tapi dengan yang kelihatan dulu. Saudara, mau belajar di bawah perintah, submit pada pemimpin Komsel, pada para pemimpin, ya. Saudara, orang-orang pengusaha-pengusaha mengedari kolektan kayak nagih utang. Ya. Ada loh orang yang nggak mau pengusaha itu suruh jadi pelayan Tuhan kolektan, ada yang nggak mau. Saudara. Saudara, ya. Saudara. Makanya kita lihat dari abdi Musa sekarang jadi hamba Tuhan. Dia mau merendahkan diri, ingat Yusuf. Ya. Dia mendapatkan janji Tuhan. Dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Tapi ternyata dia mulai dari yang namanya budak. Bukan dengan hamba, tapi budak yang tidak punya hak. Hanya punya kewajiban. Saudara. Kewajibannya apa saudara? Ya melayani. Enggak punya hak saudara. Tapi dia diangkat tinggi. Lewat apa? Lewat proses. Mulai dari yang kelihatan. Tuhan mengajarkan kita untuk submit, belajar. Melayani Tuhan dengan melayani yang nampak. Belajar mengabdi lah. Ini sudah banyak anak muda yang sudah mengabdi jadi guru sekolah minggu. Ya kan? Ini guru sekolah minggu. Ya kan? Ya. Itu belajar dari muda. Mengabdi. Menjadi pelayan Tuhan. Ya, Joshua ini ya banyak membawa teman-teman musik, ya, mengabdi, ya, ikut kur, ya. Ya semua kalau bisa ikut. Kenapa? Itu waktunya kita melayani. Jadi mulai mengabdi dengan belajar merendahkan diri. Makanya didik anak-anak saudara, jadi anak-anak yang rendah hati. Memiliki spirit perlu dididik dari spirit rendah hati, dididik mulai dari kecil. Kalau udah besar susah saudara. Ya. Makanya yang pertama, bagaimana pelajaran yang dapat kita teladani dari keberhasilan Joshua, maaf. Yaitu ngomongkan kiri, milikilah sikap rendah hati. Milikilah sikap hati hamba. Hamba itu rendah hati enggak saudara? Kalau dia enggak rendah hati enggak mungkin mau jadi hamba. Kalau dia ngomong aku hamba, dia berarti rendah hati. Hamba itu di bawah.
Kalau engkau punya hati hamba, engkau pasti memiliki hati yang rendah. Kalau hamba maunya tinggi, dia bukan hamba. Itu hamba lain, itu hamba upahan mungkin. Ya kan? Kita memiliki hati yang rendah. Artinya memiliki hati hamba. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, Ulangan 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Ketika kita masuk dalam padang gurun, masalah tujuannya merendahkan hati kita dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahku. Ternyata ketika masuk padang gurun mereka bersungut-sungut. Ada banyak kan orang gini. Masuk padang gurun ngomel sama Tuhan. Saya ngomong jangan pernah ngomel ya. Ngomel itu sungut-sungut. Sungut-sungut itu dosa. Kenapa? Dia kudeta dengan Tuhan. Dan karena sungut-sungut itu ngomel sama Tuhan. Orang-orang yang keluar dari Mesir itu dikatakan dia tidak masuk tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun gak bisa masuk, hanya melihat dari gunung. Karena dia pun oleh karena lingkungan, oleh karena orang Israel lah. Dia harusnya hanya ngomong dengan bukit batu, dia pukul itu saudara. Emosi. Ya. Makanya saudara, kita belajar milikilah sikap hati yang rendah. Salah satu kunci sukses daripada seorang pemimpin Joshua ini adalah rendah hati. Joshua itu rendah hati. Makanya kalau kita melihat sering ya bahkan pelayan Tuhan tiba-tiba pindah gereja ya sesama teman di gereja gampang marah-marah. Kenapa? Karena nggak puas. Pelayan Tuhan tadi sini ada peltu ya. Kalau sampai enggak puas, kenapa? Karena hatinya enggak hati hamba. Hati hamba itu apa? Ya rendah. Mudah dibentuk, mudah ditegur. Ditegur enggak marah. Kalau hamba itu ditegur ya enggak berani dia. Apalagi budak. Ya kan? Lah kalau hamba Tuhan ditegur malah menteleng, ya kan? Ditegur malah marah, ora asa Tuhan-Tuhanan, ya kan? Itu enggak punya hati hamba, enggak punya hati yang rendah. Ditegur sedikit, marah. Di sini enggak ada ya. Ya, pelayan Tuhan. Itu namanya pelayan. Saudara, itu keset. Hamba kok. Hamba itu keset. Saudara bisa ikut SPK pengabdi, ngerti itu. Arti yang namanya hamba. Keset. Pak Prapto ikut ya tuh ya Pak ya. Arti SPK pengabdi ya. Ya, masih ingat enggak? Hamba itu apa? Keset ya kan. Ya, saudara. Jadi kalau kita melihat sebagai penerus Musa, Yosua telah mengabdi. Musa itu masih belia. Hampir 40 tahun dia mengabdi. Kalau saudara punya pegawai bisa bertahan puluhan tahun, wah itu pemimpinnya atau apa ya, perusahaan itu saya yakin orangnya juga rendah hati. Ya, saudara. Pak Warto bisa bertahan kerja puluhan tahun kan, ya kan? Itu luar biasa. Bagi perusahaan itu aset, saudara. Saling mengerti antara perusahaan dengan yang bekerja. Ya. Sebagai penerus Musa, dia mengabdi sejak belia, saudara. Kira-kira 3 tahun setelah keluar dari Kades Barnea, itu dia menjadi hambanya Musa, saudara. Makanya saudara, kerendahan hati Yosua itu memampukan dia menerima didikan. Kalau dia enggak rendah hati, wah, disuruh ini, disuruh itu ngomel, saudara. Anak sekarang kalau disuruh ngomel enggak? Ya suruh itu ngomel. Banyak alasan lah gitu kan. Ya sampai orang tua yang suruh aja udah takut, saudara. Karena baru ngomong sudah kelihatan muka, gesturnya sudah menolak. Di sini enggak ya anak-anak ya? Anak orang tua submit ya. Itulah Joshua di akhir zaman. Joshua mau menerima didikan dan bimbingan Musa. Dia mau belajar.
Kalau enggak punya hati yang rendah, dia enggak mau belajar. 40 tahun untuk mengabdi itu bukan masa yang cepat. 40 tahun masa yang lama. Saudara. Dibutuhkan chemistry, kecocokan saudara. Makanya selain dia melayani semua kebutuhan Musa, kita melihat Yosua ikut ambil bagian dalam pelayanan kemah suci. Ya, tercatat dalam Keluaran 33 ayat 11. Di mana ketika itu Musa mendirikan kemah pertemuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah mereka berkomunikasi dengan Tuhan, ketika Musa pergi, Yosua tidak mau keluar dari kemah itu. Ya, dan Tuhan bicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Dan Musa mendirikan kemah pertemuan itu ya, dan berbicara seperti kepada teman. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, dia kembali ke perkemahan. Tapi abdinya itu siapa? Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia nggak mau ninggalin. Dia ingin mau terus mengalami hadiratnya Tuhan. Yosua sering menghabiskan waktu di bait Allah bersama dengan Musa ketika Musa melakukan percakapan dengan Tuhan. Ketika Musa pergi ke kemahnya, Yosua enggak mau, dia tetap mau merasakan hadiratnya Tuhan. Saya melihat sini ya anak-anak muda ya masih suka ketika ibadah selesai tetap nongkrong sini ya kan, ngobrol ya kan. Ini youth siapa? Yosua, dia enggak mau kehilangan atmosfer rohani. Hadirat Tuhan, dia enggak mau kehilangan. Karena apa? Ketika kita dalam hadirat Tuhan, saya yakin hatimu nyaman. Di dalam hadirat Tuhan ada kedamaian. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, enggak ada iri hati, enggak ada kesombongan. Enggak ada dendam. Amin. Kalau kita menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita, enggak ada lagi engkau punya iri hati, kesombongan. Enggak ada. Karena itu mengubah hidup saudara. Kalau ngomong aku nih orang sudah di dalam Tuhan. Aku ngalami perjalanan dengan Tuhan. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi hatinya masih iri. Masih dengki, masih simpan kepahitan. Ya saudara, itu ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan hantu. Karena ketemu dengan Tuhan, ngalami perjumpaan dengan hidupmu, pasti diubahkan Tuhan. Pasti saudara. Makanya saya katakan, Yosua sering menghabiskan waktu dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak engkau membenamkan dirimu, waktu-waktumu di dalam hadirat Tuhan. Itu membentuk hidupmu. Pada dasarnya memang manusia itu memiliki sifat ataupun sikap, spirit iri hati. Iri hati itu pasti gandengannya dengan mementingkan diri sendiri. Iri hati pasti gandengannya dengan sombong. Tidak mau ngalah. Itu sulit merendahkan diri. Sulit merendahkan diri. Dan ini yang perlu ditransformasi. Perlu. Saudara lihat kemarin viral pengusaha. Pengusaha apa enggak tahu. Wah sombongnya. Ayo gonggong. Orang suruh gonggong. Itu arogan bener kita lihat. Mukanya arogan. Waduh. Saudara. Anak orang disuruh gonggong. Emangnya dia siapa? Saudara? Akhirnya mewek juga toh. Minta ampun, minta maaf seluruh Indonesia. Ya. Saudara, kenapa? Sombong. Saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 6, dikatakan situ saudara. Yakobus 4 ayat 6. Janganlah kamu menyangka, ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingini dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Dikatakan ya di King James Version dikatakan bahwa roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu diingini, bukan diingini. Ya. The spirit that work in us lasted to envy. Jadi
Roh yang dalam diri kita menginginkan cemburu yang negatif, iri. Ya, iri. Ya. Di dalam diri kita tuh ada spirit iri hati. Memang dalam diri setiap kita spiritnya itu mempunyai nafsu iri hati. Saudara enggak pernah iri hati enggak? Pasti ada. Melihat temannya wah motornya ganti anyar. Tetanggaku, wah mobilnya baru. Wah ini mesti korupsi. Ada iri hati. Tapi jangan disimpan. Ya, dikatakan spirit kita itu memang yang ada banyak spirit hati, lasted to envy itu ada. Yang ini yang mesti ditransformasi. Ya. Saudara, coba kita sadari, yuk, jangan lihat orang lain. Ya. Masih adakah roh iri hati dalam diri kita yang mendominasi, yang menguasai? Ada, tapi enggak menguasai. Karena kalau itu menguasai hidup saudara, itu virus. Bangun pagi sudah muncul virusnya itu. Ya kan? Ya. Itu virus saudara. Ya. Saul itu jatuh karena iri hati. Sama menantunya sendiri. Orang yang terus pelihara roh iri hati, dia membawa virus kemana-mana. Membawa virus saudara. Bisa menebar kepahitan. Itu orang-orang yang iri hati saudara. Iri hati itu orang yang gak terima. Ya, orang lebih dari dia. Gak bisa ngalah. Ya sombong. Gak bisa merendahkan diri. Maka ayat 6 mengatakan apa? Tetapi ia memberikan anugerah yang lebih. But he give more grace. Dia memberikan anugerah lebih. Dia tahu ya bahwa Allah melawan orang sombong tapi memberikan anugerah pada yang rendah hati. Tetapi oleh karena kasih karunia dianugerahkannya pada kita kemampuan untuk merendahkan diri. Karena orang yang sombong itu Tuhan menantang. Makanya sudah ingat saudara, bahwa ketika kita ingin mengalami transformasi yang menanjak positif, mengalami transformasi yang positif naik ke atas, hanya terjadi ketika kita itu mau merendahkan diri. Ketika kita mengalami transformasi yang positif ke atas, itu menanjak ke atas, hanya bisa kita alami ketika kita ini mau merendahkan diri. Karena apa? Karena Allah melawan orang sombong. Allah melawan orang congkak. Enggak mungkin mengalami peninggian kalau kita mengkengkeng terus enggak mau merendah. Enggak mau mengalah. Senangi bantah-bantahan. Di rumah tangga siapa suka bantah-bantahan? Nek bojone ngomong enggak terima, langsung dibantah. Luwe banter San. Saya tahu siapa orangnya. Mungkin saya juga. Ya, ya. Suami istri loh. Ya. Senangnya sengol-sengolan. Enggak ada sini ya? Enggak ada sini, enggak ada sini. Enggak ada, ya. Ya. Enggak bisa merendah. Enggak mau ngalah. Gara-gara kamu. Lah kue gara-gara kue. Sini enggak ada ya. Langsung ungkit yang dulu-dulu. Kenapa? Omongkan diri, sombong. Karena itu jika kita tahu rendah hati itu butuh grace, untuk merendah hati butuh anugerah, maka kita harus bersandar pada pribadi yang full grace, yang full anugerah. Siapa itu? Yesus, saudara. Bersandar pada anugerah. Yesus is the man. Kan? Dia orang, kita harus belajar bersandar. Makanya Joshua itu kalau kita melihat, mengapa Joshua itu sampai terpilih menjadi pemimpin padahal dia bukan ketua suku, kepala suku. Ingat, yang Tuhan, yang Musa kirim 12 pengintai, itu semua kepala suku, tapi satu Joshua bukan kepala suku. Bukan, semua kepala suku. Tapi Joshua bukan kepala suku, bukan pemimpin suku. Tapi dia abdinya Musa. Musa percaya
dipercayakan oleh Musa. Bukan pemimpin suku yang gantiin Musa. Banyak pemimpin suku. Tapi bukan dia. Bukan Kaleb. Tapi Musa. Kenapa? Memiliki hati hamba. Hati yang rendah. Untuk menjadi seorang leader. Seorang pemimpin yang baik. Ya, menjadi pemimpin. Tidak perlu saya katakan hebat. Tidak perlu. Tapi yang diperlukan hati hamba. Amin. Pemimpin yang memiliki hati hamba. Servant leadership. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita harus punya yang namanya spirit kehambaan itu. Saudara. Kalau engkau mau jadi pelayan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, milikilah spirit kehambaan. Roh kehambaan, servanthood spirit. Ya, itu yang kita harus punya. Rendah hati. Maka engkau gak akan mudah gontok-gontokan sama teman pelayanan. Engkau akan mudah kecewa dalam pelayanan. Kenapa? Spiritmu itu spirit kehambaan. Mau diomongin apa, mau dikatakan apa, tidak apa-apa namanya keset. Rendah. Itu yang namanya spirit hamba. Milikilah spirit ini kalau engkau mau mengalami transformasi. Kalau enggak punya ini, sampai kapanpun engkau mudah kecentok sama orang. Pelayan Tuhan tapi mudah sakit hati. Hamba Tuhan banyak saudara yang bukan pelayan Tuhan saja, hamba-hamba Tuhan banyak ngalami ini. Maka terjadilah apa? Pindah gereja, buka gereja baru. Kenapa? Tidak puas. Buka gereja baru, buka sinode baru. Kenapa? Tidak puas. Tidak mau ngalah. Di sini gak ada. Amin. Semua servant heart spirit. Amin. Ngomongkan gini, yuk milikilah roh kehambaan. Ya. Itu penting, saudara. Saudara, kalau saya ngajak, ayo aku pelayanan, singer, song leader, singer. Wah maaf, gak bisa. Saudara. Tuhan gak cari yang bisa. Tapi Tuhan cari orang yang punya spirit hamba itu. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan Yosua yang kedua. Hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang dapat diandalkan. Yosua 24 ayat 29 tadi. Maka matilah. Yosua 24 ayat 29. Maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika dia berumur 110 tahun. Hamba itu servant. Itu abdi. Dalam bahasa Ibrani itu ebed. Abdi dalam bahasa Ibrani apa? Ebed. Artinya apa? Pengertian ebed ini hamba yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh Tuhan. Itu. Kata hamba Tuhan ini mengambil dari pengertian ebed. Hamba Tuhan. Yaitu orang yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh tuannya. Ya, dalam bahasa Inggris katakan hamba Tuhan diterjemahkan dengan the servant of the Lord. Ya. Makanya inilah yang dikatakan oleh Tuhan ketika dia mengatakan tentang siapa Yosua. Tuhan menjelaskan tentang Yosua itu pribadi yang apa? Pribadi bagi dirinya Yosua adalah hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Itu Tuhan temukan. Maka dikatakan matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu menggunakan kata ebed. Allah mengatakan engkau hambaku yang dapat kupercaya, the servant of the Lord, hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Saya mau menjelaskan, aku tahu Joshua, engkau adalah hamba Tuhan yang dapat kupercaya. Itu Tuhan ngomong. Apakah Tuhan bisa bicara dengan saudara saya? Sam, aku tahu bahwa engkau hambaku yang dapat kupercaya. Niko, Tuhan ngomong, bahwa engkau hambaku yang dapat kupercaya, yang dapat dipercaya. Itu hamba Tuhan yang rendah hati. Coba lihat diri masing-masing. Apakah saya hamba Tuhan, anak Tuhan yang dapat
predikat dari Tuhan, engkau orang yang dapat dipercaya. Yosua dinobatkan Tuhan, diberi julukan oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, Ebed. Seorang hamba daripada Tuhan yang didapati pada akhir hidupnya. Dikatakan selama menjalani tugasnya engkau dapat dipercaya. Itu yang paling penting di akhir hidup kita. Kita dapatkan setia, dipercaya Tuhan. Dalam proses hidupan kita hari demi hari. Apakah kita di dalam pekerjaan kita, di dunia usaha apapun, sebagai apapun, profesi apapun, saudara engkau dapat dipercaya. Apapun profesimu, mau wira swasta, mau pegawai, apakah engkau dapat dipercaya? Dalam pelayanan, apakah engkau dapat diandalkan, dipercaya? Itu bisa terjadi ketika kita punya hati tadi, hati hamba. Kalau kita lihat di dalam ayat mana sih kata Ebed itu muncul. Kata hamba Tuhan itu dalam Yosua 24 ayat 29 tadi ya. Joshua the son of Nun, the servant of God. Dia ngomong, engkaulah hamba Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 8 dikatakan juga saudara. Hakim-Hakim 2:8 dan Joshua bin Nun hamba Tuhan itu enggak lagi abdi Musa. Sudah ganti predikat. Saudara. Hamba Tuhan. Di awal saya katakan saudara bahwa profesi awal dari Joshua adalah abdi Musa. Namun ketika di akhir hidupnya sudah mendapat predikat hamba Tuhan. Pada akhirnya Alkitab mencatat Joshua sebagai Ebed, sebagai hamba Tuhan. Suatu gelar yang sama diberikan kepada Musa. Dikatakan Musa engkau hambaku. Dari seorang budak, seorang hamba, dia diangkat tinggi menyamai Tuhannya. Menyamai Tuhannya, Musa. Suatu gelar yang sama diberikan pada Musa. Itu dikenakan oleh Yesus kepada Yosua. Karena dia bukan saja orang kepercayaan Musa, tapi dia menjadi orang kepercayaan Tuhan. Seorang hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Inilah sebuah namanya transformasi. Hidup saudara demikian. Sebagai orang percaya dari tahun ke tahun, dari kecil sampai sekarang. Apakah kita ngalami ini saudara? Itu yang penting. Mengalami proses transformasi saudara. Sehingga dari hamba diangkat tinggi menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Bukan cuma hamba Tuhan biasa, tapi hamba Tuhan yang dapat Apa yang membuat Tuhan berkata pada Joshua itu ketika itu pesan Tuhan kepada Joshua ketika dia meninggal. Bukan karena dia ngomong tentang Yosua, menjelaskan tentang Yosua. Bukan ketika masih hidup ya, ketika Yosua mati. Tuhan ngomong tentang Yosua. Ya, apa yang buat dia ngomong demikian? Apa yang buat Tuhan bisa ngomong bahwa Joshua the son of Nun, engkau adalah the servant of the Lord. Engkau adalah hamba Tuhan. Kenapa? Ngomong karena kesetiaan. Karena setia. Karena setia, kesetiaan adalah salah satu karakternya Tuhan. Biarlah Tuhan temukan roh yang setia itu juga ada pada saudara dan saya. Amin. Biar roh setia itu ada dalam diri saudara dan saya. Setia itu diuji oleh waktu. Saudara bisa setia bekerja dengan suatu perusahaan itu butuh waktu. Saya tahu Mas Warto bisa bekerja dengan bosnya sampai sekarang itu setia itu waktu, ya kan? Kadang mungkin pengen metuai, ya kan? Tapi bertahan itu roh setia. Ya. Proses setia. Butuh waktu. Biar didapati setia itu dalam kehidupan saudara. Biarlah kita juga mendapati saudara suami istri setia kepada pasangan saudara. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ojo mbok tukar tambah.
Walaupun bojone cerewet, walaupun suaminya ya belum bertobat, doakan sampai terjadi mujizat. Amin. Ya. Yang punya suami masih belum bertobat, terus bom dengan doa. Yang punya istri cerewet, bersyukur karena masih hidup. Besok pagi radio rusaknya, ora murip nah, bingung malah saudara. Ya kan, dipukul-pukul kok mati, sudah pulang. Radionya masih hidup, rusak itu enggak apa-apa. Yang penting hidup. Ya saudara, kiranya Tuhan juga mendefinisi kita Bapak Saudara sebagai abad, hambaku yang dapat dipercaya. Saya renungkan, aku tuh orang yang bisa dipercaya gak sama Tuhan? Kita lihat Yosua tuh melayani sebagai abdi Musa berapa? Hampir 40 tahun. Saya berharap kita semua ditemukan oleh Tuhan menjadi pribadi yang setia. Amin. Setia bertumbuh di gereja lokal, enggak kutu loncat. Lirik gereja sana, api pindah. Kecentok sedikit pengen Tuhan, pindah lah. Kenapa? Enggak rendah hati. Gampang kecentok. Kau pindah kemanapun gampang kecentok karena sumbernya hatimu enggak beres. Pindah dimanapun kalau hatimu enggak beres, engkau akan mudah kecentok juga. Masalahnya dengan orang lain, dengan masalah yang sama orang lain. Kenapa? Di sini yang enggak beres. Mau pindah kemanapun kalau enggak beres saudara, ya kecentok orang lain dengan masalah yang sama. Makanya yuk bertumbuh dalam gereja lokal. Amin. Saudara, dalam kitab Amsal 20 ayat 6 dikatakan, Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut dirinya baik hati tapi orang yang setia siapa menemukan. Banyak orang baik tapi setia. Banyak enggak setia? Sampai mengatakan siapa menemukan beri sedikit. Biar itu ditemukan Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Kita menggarisbawahi bahwa orang baik itu belum tentu orang yang setia. Tapi orang yang benar, saya yakin dia bisa setia. Amin. Bukan soal baik, hanya baik. Tapi kita belajar untuk melakukan kebenaran. Orang baik belum tentu benar juga. Tapi orang benar pasti baik dan setia. Amin saudara. Generasi Joshua akhir zaman, saya berharap itu generasi ada tempat ini. Amin. Generasi akhir Joshua akhir zaman ada di tempat ini. Amin. Generasi yang setia. Amin. Setia melayani Tuhan. Yang dapat dipercaya sampai akhir hidupnya. Hidup berkenan kepada Tuhan. Karena dikatakan engkau orang yang dapat kupercaya. Yang terakhir, teladan Joshua yang terakhir. Nah, Joshua adalah hamba yang selalu siap sedia. Hamba yang available, selalu siap. Itu Joshua. Saudara hamba Tuhan, saudara pelayan Tuhan, apakah selalu siap untuk Tuhan? Ini Joshua, hamba yang selalu siap untuk Tuhan. Makanya kita harus berjaga-jaga dalam dunia ini, saudara. Selalu siap kapan Tuhan pun datang. Amin. Ya, Markus 13 ayat 35 mengatakan, Markus 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah. 13 ayat 35. 35. Nah, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta, berjaga-jaga, selalu siap sedia. Seperti halnya kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri. Tapi dia bukan pencuri ya. Seperti pencuri. Ya, kita harus berjaga-jaga. Selalu siap kapanpun Tuhan. Sudah ngomongkan, siap Tuhan datang. Sudah siap. Kalau diumpamakan gini, Tuhan datang seperti pencuri. Yang dicuri itu apa sebenarnya? Barang berharga. Mencuri nggak mungkin nyuri cowek gitu kan. Sudah kangelan masuk, ya sandal jepit itu bawa pergi. Enggak kan? Enggak mungkin ulek-ulek bawa pergi, enggak. Dia cari benda berharga. Dan Tuhan cari orang yang berharga di mata Tuhan. Itu orang yang setia. Dia mencuri orang-orang. Dia mengangkat orang-orang yang didapati setia. Amin. Didapati rendah hati. Itu yang Tuhan curi. Dia angkat. Rapture.
Lihat, aku termasuk enggak? Saya termasuk orang yang dicuri Tuhan enggak nanti? Ya, saudara. Makanya Yosua menjadi abdi, Musa itu selalu siap. Dia selalu siap. Menjadi pribadi yang available, tersedia, selalu siap. Selalu ada. Wow. Di sini banyak pelayan Tuhan yang selalu siap. Ya kan? Selalu ada, jadi mengganjal. Ya kan? Ya, selalu siap dengan sukacita. Bukan dengan gedumel. Aku meneh. Ya kan? Ya. Amin, pelayan Tuhan. Selalu siap. Gantiin dengan sukacita. Nah itu yang penting. Kalau saudara siap tapi dengan ngedumel, ya itu bukan dengan sukacita. Ya, makanya Yosua ini abdi Tuhan selalu siap menjadi pribadi yang menjadi apa? Ya selalu available, selalu tersedia, selalu bersama Tuhannya, siap selalu berada dekat dengan Tuhannya. Demikian juga saudara selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Selalu dekat dalam hadirat Tuhan, berdekat dengan Tuhan. Di mana ada Musa, ada Yosua. Di mana ada Tuhan, di situ ada saya. Amin. Di mana hadirat Tuhan, aku ada. Itulah ya. Jangan saudara keluar. Punya masalah, dekat. Tidak punya masalah, mencelat. Ketika tidak punya masalah, wah cari Tuhan. Ketika diberkati, jarang ibadah lagi. Ya, makanya Tuhan lihat, kamu belum siap tak berkati, tak berkati malah dosa ya. Mendingan itu saja yang kamu alami. Ya kan? Ya segitu aja. Karena ketika kamu diberkati malah mencelat dulunya, dari sekolah minggu rajin, remaja, pemuda rajin, sudah menikah, diberkati, hilang. Sini enggak ada ya. Ya. Sudah menikah, enggak mau lagi melayani. Mencelat tidak tahu kemana. Ya, padahal di sini diberkati pengantinnya, tapi pindah. Di sini enggak ada. Di sana sini mungkin ada, saudara. Ya, saudara, mari kita belajar. Yosua selalu ada ketika dibutuhkan, seorang abdi yang siap menunggu tuannya. Saudara gini, siap dibawa kemanapun. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia mendapatkan yang namanya loh batu yang pertama. Musa itu naik ke Gunung Sinai berapa lama? 40 hari, 40 malam berdoa puasa. Di mana Yosua? Di mana? Diajak. Keluaran 24 ayat 12. Sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa. Keluaran pasal 24 ayat 12. Keluaran 24 ayat 12. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan padamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya. Masih kata abdi muncul. Maka naiklah Musa ke atas gunung itu. Musa di hadapan Tuhan, dia berpuasa 40 hari. Yosua juga naik, otomatis Yosua juga puasa. Ini loh, Yosua itu belajar learning by doing. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, jasmani dan rohani. Dia ngalami transformasi juga. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, sumber anugerah itu, maka apa yang ada dalam diri Allah itu akan meresap dengan saudara. Amin. Amin. Kok gak ada amin? Ya. Kalau engkau mau mendapatkan resapan karakternya Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Seperti cara yang nempel pada pokok anggur. Dia mendapatkan sari-sarinya. Dan dia mengalami hidup yang di carang itu berbuah. Seringkali kan buah itu mesti di carang, carang apa di bonggolnya. Kebanyakan di carang-carangnya. Kapan? Ketika carang itu menempel. Kalau engkau tidak nempel dengan Tuhan, tidak mungkin berbuah. Itu pohon palsu. Kalau engkau tidak nempel, tidak mungkin berbuah. Pasti.
carang pohon itu kalau nggak nempel, di ranting itu dipotong, berbuah rantingnya? Enggak. Makanya Joshua itu nempel terus. Naik ke gunung, puasa 40 hari. Kedua pun ketika Musa turun, orang itu membuat lembu, petung lembu emas. Dan Musa puasa lagi berapa kali? 40 hari, 40 malam. Dalam Ulangan 9:18, 40 hari, 40 malam lamanya seperti yang pertama kali. Besar kemungkinan Yosua juga ikut berpuasa. Musa. Di sini kalau ditanyakan, yuk puasa enggak? Puasa sehari, 40 hari, wah, sehari, 2 hari. Selanjutnya, mong melu buka puasa. Saudara, akhirnya Tuhan temukan bahwa kita adalah hamba yang setia, yang selalu siap sedia, yang available, selalu untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Amin. Biar ditemukan, saudara dan saya hamba Tuhan yang baik dan setia. 3 hal kita belajar pagi hari ini. Yang pertama apa? Milikilah sikap rendah hati. Hati hamba. Hati hamba. Saudara kalau nggak punya hati hamba, saudara mau melayani mesti banyak masalah. Saudara terjun dalam pelayanan di gereja, engkau pasti punya banyak masalah ketika engkau tidak punya hati hamba. Pasti, saudara. Kenapa? Masih sombong, nggak terima. Nggak ada kemajuan. Kenapa? Hatinya nggak hati hamba. Mudah sakit hati. Mudah nggak terima. Tapi Joshua, kita belajar Joshua. 40 tahun, hampir 40 tahun. Dia melayani Musa. Melayani orang tua itu gampang enggak? Halo, Musa 80 tahun, dia 20, gampang enggak? Melayani bapak gampang enggak? Enggak keluar. Melayani orang tua itu enggak gampang, saudara. Rewel. Anak sekarang kan orang tua sudah usia 80 sudah banyak M-nya. Banyak masalah. Budek, ya kan? Tidak tanggap, saudara. Ya, saudara. Anak sekarang kan kadang-kadang orang ngomong, orang tua, orang mudeng-mudeng. Ya karena mungkin pendengarannya sudah berubah, saudara. Ya, dia ngelayani Musa yang sudah 80 tahun. Dia 20 tahun. Dia mau submit, dia merendahkan diri. Dia didapati hamba yang selalu didapati percaya. Biarlah kita semua dapat dipercaya apapun. Dan hamba yang selalu siap setia. Amin. Saya berharap kita terus ada dalam jalan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri kanan. Karena Tuhan sudah sediakan jalan yang lurus buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya yang Tuhan tampil ke depan. Kita nyanyi lagu ini, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hatimu. Amin. Serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hatimu. Amin Tuhan. Serahkan diri, genapi. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami benar-benar Kau temukan dalam hidup kami. Kami orang-orang yang setia. Kau temukan dalam diri kami. Kami ada orang-orang yang dapat dipercaya. Dan kami siap apapun, kapanpun Tuhan. Engkau mau bentuk kami Tuhan. Kami belajar mau jadi orang-orang yang merendahkan diri. Taruh hati hamba itu dalam diri kami Tuhan. Taruh dalam setiap kami roh yang setia itu. Dalam setiap kami Tuhan. Biar hidup kami benar-benar memuaskan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan membalas cinta kasih-Mu pada setiap kami Tuhan. Kami ingin memuaskan Engkau Tuhan. Hari-hari ini mungkin kami seringkali mendukakan Engkau Tuhan. Kami gak sadar betapa Engkau mengasihi kami. Engkau sudah membawa kami, mengangkat kami, mengubah hidup kami. Dan biarlah dari hidup kami rindu untuk membalas cinta itu. Dengan memuaskan hati-Mu Tuhan. Kami belajar hati yang rendah itu Tuhan.
Kami tahu suatu hari nanti bukan kami yang berusaha meninggikan diri, tapi Engkau Tuhan yang akan memuliakan kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, benar-benar sepenuhnya memiliki hati hamba itu. Dengan menyerahkan diri kami untuk genapi setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Mari renungkan benar firman ini pagi hari ini. Adakah ditemukan dalam diriku hati hamba itu? Kita seringkali mungkin selisih paham, seringkali mudah gontok-gontokan, seringkali enggak terima. Karena sumbernya aku, kami, saya belum memiliki hati yang rendah itu. Terima kasih Tuhan. Bila pagi hari ini Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Mengubah hati, mengubah sikap hati kami Tuhan. Sehingga pulang tempat ini kami bukan orang yang sama seperti kami datang. Firman-Mu mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yesus.